Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang telah saya review, yakni tentang realisasi ilmu, filsafat, dan agama dalam dimensi filsafat ilmu. Filsafat adalah salah satu bidang kajian yang mengkaji cara berpikir sampai mendalam tentang hakikat sesuatu. Poin-poin pembahasan ini tentang ilmu pengetahuan, tentang epistemologi yang merupakan salah satu cabang filsafat ilmu, tentang agama, dan perbedaan serta persamaan pengetahuan epistemologi, filsafat, dan agama. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab ilm, Inggris science, Belanda wetenschap, dan Jerman Wissenschaft. Ilmu pengetahuan secara umum adalah suatu pengetahuan tentang objek tertentu yang disusun secara sistematis, objektif, rasional, dan empiris sebagai hasil. Menurut para pakar dari luar negeri yaitu R. Hardy, kumpulan teori-teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan pola teratur ataupun tidak teratur di antara fenomena yang dipelajari secara hati-hati. Menurut pakar Baikuni, guru besar UGM, sains merupakan general konsensus dari masyarakat yang terdiri dari pakar saintifik. Para ahli baik luar negeri maupun Indonesia tidak sama dalam mendefinisikan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan luasnya objek kajian ilmu pengetahuan. Karakteristik khusus ilmu pengetahuan disusun secara metodis, sistematis, koheren tentang suatu bidang tertentu dan kenyataan. Dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Unsur penting ilmu pengetahuan adalah penataan secara terperinci dan mampu memperjelas sebuah bidang pengetahuan. Ilmu pengetahuan menurut para ahli, Christian Wolff mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu ilmu pengetahuan empiris, matematika, dan filsafat. Auguste Comte itu mengklasifikasikan ilmu pengetahuan sebagai ilmu pasti, matematika, ilmu perbintangan astronomi, ilmu alam fisika, ilmu kimia chemistry, ilmu hayat fisiologi dan biologi, ilmu fisika sosial yakni sosiologi. 4 macam fungsi ilmu pengetahuan menurut Pudiartanto, dosen psikolog UGM Yogyakarta. Fungsi deskriptif, menggambarkan, melukiskan, dan memaparkan suatu objek atau masalah sehingga mudah dipelajari oleh peneliti. Fungsi pengembangan, melanjutkan hasil penemuan yang lalu dan menemukan hasil ilmu pengetahuan yang baru. Fungsi prediksi, meramalkan kejadian-kejadian yang besar kemungkinan terjadi sehingga manusia dapat mengambil tindakan yang perlu dalam usaha menghadapinya. Fungsi kontrol, berusaha mengendalikan peristiwa yang tidak dikehendaki. Deskripsi tentang epistemolog. Epistemologi berasal dari kata Yunani yakni pengetahuan dan logos, artinya ilmu atau teori. Epistemologi cabang filsafat yang mempunyai asal mula atau sumber struktur, metode, dan syahnya atau validiti pengetahuan. Secara sistematis, Horletius menjelaskan 3 persoalan pokok dalam bidang epistemologi. Yang pertama, apakah sumber pengetahuan itu? Dari manakah datangnya pengetahuan yang benar? Bagaimana cara mengetahuinya? Yang kedua, apa sifat dasar pengetahuan itu? Apa ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya? Yang ketiga, apakah pengetahuan itu benar atau valid? Bagaimana kita dapat membedakan yang benar dan yang salah? Menurut Katzoff, secara umum, pernyataan-pernyataan epistemologi menyangkut 2 macam, yaitu epistemologi kefilsafatan yang erat hubungannya dengan psikologi dan pernyataan-pernyataan semantik yang menyangkut hubungan antara pengetahuan dan objek pengetahuan tersebut. Fungsi filsafat ilmu. Menurut Franz Magnus Suseno, fungsi filsafat ilmu sangat luas dan mendalam, yaitu secara sistematis, filsafat menawarkan metode-metode muktahir untuk mendalami masalah-masalah ilmu manusia tentang hakikat kebenaran secara mendalam dan ilmiah. Secara historis, kita belajar untuk mendalami dan menanggapi serta belajar dari jawaban-jawaban filosof terkemuka.
sebagai kritik ideologi, yakni kemampuan menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi-argumentasi agama, ideologi, dan pandangan dunia sebagai dasar metode dan wawasan lebih mendalam dan kritis dalam mempelajari studi-studi ilmu khusus, merupakan dasar paling luas untuk beradaptasi secara kritis dalam kehidupan, memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analisis dan kritis tajam untuk bergulat dengan masalah-masalah intelektual, spiritual, dan ideologis. Agama merupakan istilah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, agama disebut religion, bahasa Belanda religies, dan din dalam bahasa Arab. Di kalangan umat Islam muncul tipologi yang sangat populer tentang agama, yaitu agama langit atau samawi, yang merupakan agama wahyu, dan agama bumi ardi atau agama non-wahyu. Pengertian agama menunjukkan kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridhaan Tuhan. Salah satu agama langit adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum agama Islam diatur dalam Al-Qur'an yang merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW membuktikan tentang kerasulan dan kenabiannya. Agama bukan wahyu adalah agama ciptaan manusia berupa kebudayaan. Di dalam Al-Qur'an, kata-kata ad-din memiliki 3 arti, yaitu aturan-aturan agama, ketaatan, kepatuhan, dan keikhlasan, dan hari kiamat atau hari pembalasan. Fungsi agama sebagai edukatif, yakni ajaran-ajaran yang harus dipatuhi, sebagai perdamaian, sebagai penyelamat, sebagai sublimatif, fungsi kreatif, fungsi transformatif, sebagai pemupuk rasa solidaritas, dan fungsi sosial kontrol. Perbedaan dan persamaan antara ilmu filsafat dan agama. Yang paling pokok persamaan antara ilmu filsafat dan agama adalah sama-sama untuk mencari kebenaran. Perbedaan yang mendasar antara ilmu filsafat dan agama yakni di mana ilmu dan filsafat bersumber dari akal budi atau rasio manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan. Ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan cara penyelidikan atau riset, pengalaman atau empiris, dan percobaan atau eksperimen. Filsafat menemukan kebenaran atau kebijakan dengan cara penggunaan akal budi atau rasio yang dilakukan secara mendalam, menyeluruh, dan universal. Kebenaran yang diperoleh atau ditemukan oleh filsafat adalah murni hasil pemikiran logika manusia dengan cara perenungan atau berpikir yang mendalam tentang hakikat sesuatu. Sementara agama mengajarkan kebenaran atau memberi jawaban berbagai masalah asasi melalui wahyu atau kitab suci yang berupa firman Tuhan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.